Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bab salatul jamaah. Sekarang pembahasannya adalah tentang salat berjamaah. Al-jamaah lughatan, jamaah itu kalau ditilik dari sisi bahasa adalah at-taifah, kelompok. Wa minhu diantaranya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya jamaah itu adalah taifah, kelompok dari sisi bahasa. Faltakum taifatum minhum ma'ak. Ini pembahasannya sepertinya tentang sholat khauf. Sholat khauf, sholat dalam keadaan genting. Hendaklah satu kelompok di antara mereka itu berdiri bersamamu. Bertentangan dengan sholat khauf. Insyaallah nanti di akhir ada juga kita akan bahas tentang sholat khauf. Wa kadzalika qaulu, dan firman Allah Ta'ala juga wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok dari orang-orang yang bersamamu. Ini artinya penjelasan tentang sisi bahasanya saja. Adapun wa syar'an, secara agama, yang dimaksud jamaah itu apa? Rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Mengaitkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Kalau tidak dikaitkan meskipun bersama-sama berkumpul, seperti ini tadi maghrib, sepertinya kumpul, tapi tidak mau mengaitkan. Dia sholat sendiri. Maka itu tidak disebut berjamaah. Aqalluha, minimal disebut berjamaah itu adalah imam wa makmum. Satu imam dan satu makmum. Fatusama jamaah. Sudah, dua orang ini kalau sholat itu disebut jamaah sudah. Dua orang. Kalau di sisi sholat ya, jadi dua orang sudah disebut jamaah. Imam, satu makmum. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, dan berdua ini sudah cukup dia dapatkan pokok daripada pahala berjamaah. Tapi tentunya nanti ada pembahasan lebih baik mana? Jamaahnya banyak dengan jamaahnya yang sedikit. Secara umum yang berjamaah lebih banyak itu lebih baik secara umum, kajian secara umum. Tapi kadang-kadang ada yang malahnya sedikit lebih baik daripada yang berjamaah. Dilihat esensinya. Ada kalau kumpul banyak dia tidak nyaman, itu loh. Kalau sedikit tenang, sholatnya bisa bermutu. Maka bagi satu orang yang seperti itu kondisinya, dia sholat bersama orang sedikit lebih baik daripada sholat bersama dengan orang banyak. Karakter mungkin, orang tidak senang kalau kumpul orang banyak-banyak. Istilahnya apa? Ada ulama yang mengatakan sama kita itu apa? Ma'abghazahma, saya tidak senang kalau berdesak-desakan, rame gitu. Rame ada. Ada di antara mereka, kalau tidak salah itu ada ulama besar, namanya Imam Shibli. Ya, Imam Shibli ulama. Nah itu, beliau ini hidup tidak mau meriwayatkan hadis. Beliau ulama, ditanya, kenapa kamu tidak duduk untuk meriwayatkan hadis? Nanti gimana tanggung jawabmu? Kok ini ulama, tapi kamu tidak mau meriwayatkan hadis, tidak mau mengajarkan orang-orang. Ketika Allah bertanya kepadamu, kenapa kamu tidak mengajarkan ilmu kepada orang banyak? Ya, beliau ditanya oleh salah seorang penggemar beliau, kepingin belajar. Apa kata beliau? Aku akan menjawab, aku akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau merintahkan aku ikhlas, walam ajidu fihi fiyya, aku tidak mendapati diriku ikhlas, jadi aku tidak ngajar gitu. Halo? Apa ya? Keadaan daripada ulama macam-macam, di sini gitu. Tapi kita yang jangan ngaku-ngaku, yang penting jangan
ngaku-ngaku. Karakternya kita gimana gitu loh. Nanti buat alasan, saya ikut ini aja karena dia memang lagi pegel sama orang-orang di masjid ini. Karena alasan itu tidak tepat gitu loh. Kenapa kamu sholat? Saya kalau di rumah lebih enak, lebih tentrem gitu, ada masalah. Ya apa betul ini mewakili yang seperti disampaikan itu tadi kan kayak begitu. Nah ini jangan mengaku-ngaku tentunya ya. Tapi kalau ulama memang ada alasan dan itu dibenarkan. Dan memang betul permasalahannya ada pada ikhlas beliau kan gitu. Tapi dia diakui kealimannya, keulamaannya dan keikhlasannya ngejar seperti ini beliau dapat, terbukti beliau masih dicatat sebagai salah satu ulama besar yang mana omongannya itu diambil gitu loh. Apa tadi berkenaan dengan jamaah nanti fadlnya lebih mana? Secara umum yang lebih besar berjamaahnya itu lebih baik daripada yang sedikit gitu loh. Tapi jenengan kita ini tidak usah bahas itu, pokoknya sholat khusyuk ya kebetulan kita dekat di sini dinikmati aja, nikmati sebisa mungkin kita menampilkan atau mengabdikan diri kepada Allah dengan pengabdian yang terbaik sudah, dengan versi kita sudah, potensi yang ada gitu aja sudah. Nah, kita fokus pada diri kita. Dan ciri orang mukmin yang bagus itu kan. Ciri orang mukmin itu apa? Yahsun wa yabki. Dia itu baik, sholatnya khusyuk, wa yabki tapi nangis. Karena merasa kurang kepada Allah, saya kurang baik, kurang ini. Itu ciri mukmin. Al-mukmin yahsun wa yabki biasanya. Wal munafik yasu wa yadhak. Cirinya orang munafik itu apa? Dia berbuat buruk tapi dia tertawa. Enggak khusyuk, merasa khusyuk dan juga menjelekkan orang-orang. Itu biasanya ciri-cirinya. Atau paling enggak kalau tidak munafik bukan seperti munafik yang abadi di neraka enggak, tapi ya paling enggak imannya tidak bagus itulah kualitasnya. Kalau ingin kualitas iman yang bagus apa? Yahsun wa yabki, dia baik tapi dia merasa tidak baik. Amalnya baik, dia khusyuk, sholatnya ini, tapi dia merasa tidak baik. Itu karakternya. Terus kemudian fadluha, keutamaan berjamaah. Kabir, banyak besar fadilahnya, keutamaan secara jamaah. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaq au kama qala. Tidaklah menganggap berjamaah itu tidak penting. Dia menganggap jamaah enggak penting kecuali di hatinya pasti ada orang itu ada kemunafikan. Kalau kita lihat sendiri ya, jamaah enggak apa-apa. Kalau ada dalam kayak begitu perlu dicurigai, ada kemunafikan di dalam diri kita. Kita tidak mandeng orang loh ya. Cuman introspeksi diri aja, kita fokus pada diri kita, berarti ada sesuatu ini. Kenapa saya ini kok meremehkan jamaah? Kenapa saya ini seperti ini? Nah itulah fokus pada diri kita. Berarti apa? Biar termotivasi untuk jamaah, mengkaji lagi tentang fadilah jamaah, apa keutamaannya. Ya, di antaranya yang perlu kita ketahui adalah inna sholatal jamaah, sungguhnya sholat jamaah itu ta'dilu khamsan wa isrina min sholatil fadhi. Itu sholat berjamaah itu sebanding dengan 25 orang yang sholat sendiri. Dengan kalau angka 1 ke 25 ya dekat. Tapi kalau kita sebut nominal ya, sholat sendiri 1 triliun. Sholat berjamaah 25 triliun, gimana? Jauh nggak perbedaannya? Ya itu kalau nominal itu. Triliun itu kalau pandangan kita kan besar. Tapi kalau ditarik di hadapan Allah sebetulnya 1 triliun itu kecil. Ya, mungkin di Malang ini orang banyak memiliki harta 1 triliun, banyak di Malang ini. Sekelas kota Malang aja banyak saya pikir. Punya hotel ini kan nilainya 1 triliunan. Tapi kalau dilihat sholat di hadapan Allah, sholat sunnah aja ada yang khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita membahas ya. Sholat sunnah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sholat sunnah. Sholat wajib
70 kali dibandingkan sholat sunnah. Sekarang, nah itu sholat wajibnya sendiri dia. Sholat wajibnya apa? Sendiri. Nah, kalau 70-nya dilakukan dalam keadaan berjamaah 27 kali 70 kali 27 1830 dibandingkan dengan sholat sunnah. Jadi jenengan sholat apa tadi maghrib berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sunnah qobliyah maghrib itu tadi, qobliyah maghrib pahalanya 1. Tapi sholat maghribnya sendiri karena dilakukan berjamaah adalah 1890 kali daripada sholat itu. Itu kalau sehari, Pak. Kalau 5 kali sehari, itu pahalanya daripada berjamaah. Terus kemudian yang masih berumah tangga punya istri, punya istri ini ya, duda-duda Pak, punya istri ini Pak. Hah? Kali 70 lagi yang punya istri ya, berapa? 132.300. Karena ada penghargaan orang yang punya keluarga itu. Makanya yang duda-duda ya segera cari lagi untuk kepentingan ibu-ibu kalau ada yang janda-janda segera aja untuk meningkatkan grade nilai daripada pahala. Masih ragu-ragu. Ya. Loh kenapa kok dinilai ruwetnya itu loh? Jangan takut ruwet. Ya sebentar lagi apalagi kan sudah umur 70. Paling ya 3 tahun lagi sudah sudah kembali kepada Allah, tapi 3 tahun loh Pak ya, 3 tahun, satu sholat ini aja harganya segini, satu sholat itu 132.300 kali 5 sehari, kalikan 5 lagi Pak ya, waduh 661.500, waduh, enggak triliun Pak, dunia seisinya ini, dunia seisinya, wow. Ini sehari Pak ya, sehari. Kalau kali 1 tahun, tak kalikan lagi nih Pak jenengan. Waduh, 241.447.500. Nah, ini setahunnya ini. Tadi kita tambah berapa? 3 tahun Pak ya. Terus jenengan hitung sendiri. Kalau kepingin segera tahu pahalanya, monggo berangkat duluan ya. Ini loh dilakukan berjamaah. Subhanallah. Allah Maha Kaya, Pak. Allah Maha Kaya. Sesuai dengan merem, jangan lihat ke kanan kiri, fokus pada diri aja kayak begitu. Insya Allah akan didapatkan. Seumpamanya dari ini Pak ya, seumpamanya karena kita ini rodok-rodok sholatnya gelambiar itu Pak ya. Cuman dapat 1%, kira-kira berapa Pak? Besar enggak Mas Jan Pak? Oh, dunia seisinya 1% aja, jenengan orang terkaya di Malang. Mungkin di Indonesia kalau dapat 1%-nya dunia seisinya. Betul loh Anda itu Pak? Wah, makanya jenengan pokoknya sholat itu. Lebih fokus sholat itu aja. Gak usah didelok ganjarannya. Sudah kita sholat, seneng dinikmati. Kenapa kita seneng sholat? Saya bisa menghadap kepada Tuhan saya sudah. Nilai kita fokus pada itu. Enggak bermutu, meskipun enggak bermutu paling enggak itu adalah menjadi bermutu bagi saya karena saya menghadap kepada Tuhan saya. Itu sudah poinnya. Dan saya adalah menghadap pada Tuhan semesta alam yang maha agung. Poinnya memang kecil itu bagi saya karena memang kayak begini. Tapi bagi saya sangat berharga karena saya menghadap kepada Tuhan yang maha agung, yang keagungannya tidak bisa dibayangkan. Halo? Jenengan kan senang sembahyang. Nikmat sembahyang, di sholatnya nih nikmat sudah kayak begitu. Fawaiduha katsirah. Faedah-faedahnya banyak berjamaah itu. Minha alhamdulillah jenengan menyampai fase ini, nggih Pak nggih. Kan sudah istiqomah berjamaah. Alhamdulillah jenengan mati ini gak enom biyen. Lek enom biyen
Gurung sholat, gurung jamaah. Ya gurung rajin kayak begini kan. Jenengan fase di sini, insya Allah tandanya akan bahagia nantinya di akhirat, insya Allah. Ya, amin ya Rabbal alamin, ini dijaga insya Allah gitu loh kan ya. Apa faedahnya banyak? Al-itku wan najatu minan nar. Terbebas dan selamat dari masuk neraka berjamaah. Orang-orang berjamaah itu terbebas dari neraka. Jangan dikecilkan, jangan dikecilkan. Tapi kan saya punya dosa kayak gini-gini, ya jamaah besar pahalanya. Yang dulu-dulu ditobati, tidak usah dicerita-ceritakan tentang kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Cukup. Nanti Allah tambah murka kalau cerita-cerita malahan kita ini. Jangan tidak usah tawaduk merendahkan diri di hadapan orang kayak gini. Merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan kepada orang cerita. Ditutupi aib kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwasanya Allah akan ngampuni. Di antara besok nanti Allah akan menutup dosa-dosa yang jenengan lakukan dan orang-orang di sekitar jenengan tidak tahu kalau jenengan itu perbuatannya seperti itu. Sudah cukup ditutupi dan istighfar kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Dan jangan suka mengumbar aib orang. Allah marah ini kalau jenengan tahu sendiri ada orang berbuat jelek terus jenengan buka-buka, Allah marah itu nanti. Allah berkehendak ingin nutupi, mau berikan ampun, kita ini yang membuka-buka, bahaya itu. Artinya apa? Kesalahan diri tidak perlu dipublikasikan, kesalahan orang lain apalagi. Fokus saja pada ini, insya Allah pahala-pahala itu banyak dan kita dapatkan dalam keadaan utuh, insya Allah ya. Terus kemudian apa? As-salama minan nifaq. Kalau berjamaah berarti orangnya insya Allah bukan munafik. Halo? Orang-orang yang suka berjamaah gitu. Ini pandangan agama, orang yang suka jamaah, perhatian kepada masjid adalah bukan orang munafik. Perbedaan pendapat biasa kayak begitu. Jangan sampai kita itu munafik itu berjamaah. Pokoknya agama sudah dia dapat. Islam, iman, sholat, berjamaah lagi. Masih kita pandang bahwasanya dia jelek, ada masalah dengan pandangan mata kita. Betul loh Pak itu Pak? Ya sudah, kita ini yang duduk, jangan mandang rendah orang-orang di sini, ini sunnah orang mulia semuanya. Ya. Terus kemudian apa? Qabulus sholah. Jaminannya berjamaah itu apa? Sholatnya diterima oleh Allah. Allah tidak mandang sudah. Tidak mandang ini jelek, ini berjamaah, ini kelompok atau berkumpul orang-orang ini sama-sama mengagungkan aku sama Allah. Katanya Allah, terima semuanya sudah. Tidak peduli Allah Ta'ala ini yang gelambiar ini. Itu diantara fadilahnya berjamaah. Cocok Pak nih? Ini. Gelambiar enggak? Kadang-kadang gelambiar apa kadang-kadang khusyuk? Ya, kalau jenengan kadang-kadang khusyuk berarti gelambiarnya banyak. Ya kan? Kalau kadang-kadang gelambiar berarti khusyuknya banyak. Yang mana ini? Yang pertama, yang kedua? Apalagi rupanya jenengan fokus buka etalan niki rupanya. Itu jenengan pasti gak khusyuk itu. Betul loh itu Pak ya? Pasti jenengan ini. Saya lihat tok loh Pak, iki wong jamaah masjid Miftahul Jannah ini. Rupanya gini. Paling sembahyang yang mikir dalan dibuka gak dibuka ini. Wis jarno sudah wis Pak, gak penting Pak. Halo, penting tak Pak? Sekarang Pak, gak melok-melok kula. Saya tidak pernah lewat situ loh Pak ya. Saya lewatnya sana. Lewat celananya. Terserah jenengan. Yang penting sembahyang itu loh Pak. Sholat itu adalah hal yang sangat penting. Saya bukannya orangnya bupati loh Pak. Gak melok-melok saya itu. Enggak, maksud saya ini saya cuman kampanye sholat indah itu loh Pak ya. Kampanye sholat indah itu loh. Kebetulan biasanya memang orang itu kena masalah apa yaitu kalau jangan bangun mesti ketok semen Pak. Takmir ketika bangun niki sekarang enggak ketok itu Pak ya. Enggak tahu apa takmir mikir apa lagi nih proyeknya. Takmir wis ketok ini yo tutup gini kok gak mari-mari wallpaper gitu. Dulu kan kayak begitu. Saya juga bangun pondok mesti
apa yang kita lakukan mesti itu yang muncul biasanya, Pak. Ya, makanya berjamaah itu akhirnya di generalkan ya, diglobalkan sama Allah Ta'ala. Mujmal berjamaah kumpul, ingin menghadap kepada saya, terima semuanya. Terus apa? Maghfiratud dzunub, diampuni dosa-dosanya orang yang berjamaah. Punya dosa enggak? Insya Allah pulang diampuni, sudah berapa tahun ini. Jangan buka lagi, jangan buka lagi. Kemudian al-ajrul azim, pahala yang besar, pahala yang besar. Kemudian daf'ul waswas wal hidzu minasyaiton. Seharusnya berjamaah ini nolak waswas setan. Seharusnya lo ya, menjaga itu. Berjamaah. Karena orang bersendiri itu lebih gampang setan godangnya. Seperti apa digambarkan biasanya kambing sendiri itu lebih menarik bagi dhi'ib, bagi serigala daripada kambing yang berjamaah itu. Sudah? Ada yang tanya sebelum saya lanjutkan? Siap. Gini. Iya. Ya, siap. Begitu rakaat yang ketiga, dia itu merasa siap. Ya, tahiyat akhir. Makmum apakah jajannya di sebelah kita tidak berdiri? Oh iya. Boleh gitu ya. Ya. Yang kedua, makmum itu tertidur. Oh iya. Jadi hanya gitu. Rakaat yang kedua, dia tidak berdiri. Ya. Imam dan makmum semuanya tidak berdiri. Ya. Rakaat ketiga, dia masih tidak. Ya. Dalam posisi dia duduk. Ya. Rakaat keempat, dia baru sadar. Iya. Berdiri dia. Ya. Tapi sudah mulai rukuk. Ya. Dia ngikutin. Ya. Setelah duduk, dia baru sadar. Setelah duduk, assalamualaikum. Di sini lah ya. Apakah saya menambah satu rakaat atau saya batalkan sholat ini? Yang pertama dulu, Pak ya. Yang pertama dulu ada imam berdiri ya. Ini permasalahannya mungkin makmumnya permasalahannya apa? Dia duduk tidak mau berdiri. Yakin seumpamanya dia yakin 4. Enggak, yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama jangan ini jadi satu apa 2 pertanyaan ini, Pak? 2 pertanyaan ya. Yang satu. Ya. Mengingatkan ya. Yang keliru. Ya. Dia tidak sadar kan harusnya dia itu imam berdiri, makmum berdiri semuanya, dia kok tetap duduk. Oh, yang keliru, dia tinggal langsung nyusul aja karena makmum ini kan wajib ngikuti imam gitu. Makmum wajib ngikuti imam, ya tinggal langsung melaksanakan berdiri gitu aja. Dan dia tidak usah sujud sahwi. Sujud sahwi itu yang salah imam. Kalau imam salah baru sunnah sujud sahwi. Kalau makmum salah, tidak sunnah sujud sahwi. Tidak usah. Karena berjamaah, ikuti ditanggung oleh imam. Terus kemudian kasus yang kedua, dia duduknya posisinya gimana? Posisi bokongnya ini menetap di tempat duduknya apa enggak gitu loh, Pak? Ya, posisinya di tempat duduk. Nah,
Ini wudhunya tidak batal kan gitu. Wudhunya tidak batal kan. Dia itu posisinya tidur betulan apa sayup-sayup Pak gitu. Gitu loh. Itu ada kajian itu. Nggak perlu itu. Nah kalau dia itu ketinggalan kasusnya itu anggap dia itu ngelamun lah. Ya posisinya dia dengar agak konsentrasinya agak kacau tapi dia posisinya sebetulnya masih nggak tidur gitu loh. Kalau ada suara dia dengar sebetulnya sayup-sayup. Itu maka dia ngantuk saja posisinya dalam kajian fikih itu gitu Pak. Nah ini bagaimana? Kan berdiri imamnya PH satu rukun panjang ini Pak. Terus imamnya rukuk baru dia bangun kan? Itu udah usah nambah sebenarnya. Dia baca Fatihah yang secepat mungkin ya untuk ngejar imam boleh. Boleh dia ngejar. Tapi kalau dia itu ragu loh. Oh sudah selesai saya ini tadi itu. Ya kalau dia ragu ya tinggal nambah 1 rakaat. Tinggal nambah 1 rakaat. Nah, kalau dia ragu tinggal nambah 1 rakaat. Itu sama aja kayak dia ketinggalan sholat gitu ya. Iya, jadi gitu. Imam juga kayak begitu. Kasusnya seumpamanya terjadi di sini. Waktunya sudah rakaat ke-4, kan duduk tahiyat akhir. Imamnya bingung, ragu, berdiri dia. Makmumnya baca subhanallah, tapi imamnya masih belum yakin bahasanya saya yakinnya masih 3 ini. Maka imam melanjutkan itu Pak. Halo? Imamnya melanjutkan karena dia yakinnya 4. Ada 3 masih an. Jadi kan harus nambah 1. Makmum yang yakin 4 itu boleh milih. Boleh milih dia salam melanjutkan untuk tahiyat akhir, salam sendiri. Atau dia tetap di posisi itu baca tahiyat, nunggu salam bersama imam. Tapi tidak boleh berdiri. Kalau dia yakin imamnya sudah 4, terus dia itu kok berdiri, batal dia Pak. Karena dia nambah rukun. Kalau dia ragu, iya ya, saya betul apa imam yang betul ya, ragu dia, berdiri. Tidak apa-apa, sah. Karena dia ragu. Ya, yang tidak ragu, yang yakin malahan yang yakin tidak boleh berdiri bersama imam. Ini kalau jenengan mantep, artinya pengetahuan ini mantep, harus sering kasus, harus sering kasus atau sering ngajar. Ya, sering ngajar. Ngajar ini kan sering nyampaikan tentang kasus. Ya, monggo Pak. Nggih. Ya. Di pengalaman di masa sholat maghrib sudah selesai. Ya. Terus saya kebetulan hari kebetulan di situ saya tidak tahu bahwa orang ini sebenarnya bukan melaksanakan sholat maghrib, tapi sholat maghrib. Saya sholat maghrib. Iya. Saya sholat di sana. Itu laksananya. Iya. Kita ditolak. Artinya saya tidak boleh mengikuti sholat dia. Iya. Dia sama sholat maghrib. Iya. Oke. Karena saya ditolak, maka saya ingin. Iya. Jika saya tidak sholat maghrib. Jenengan belum takbir ya? Loh. Oh ya. Saya kalau ditolak ini ditolak. Oke. Ditolak. Oh ini. Iya. Dan sampai ini. Nah, kasus ini kemudian bisa sebenarnya juga sebenarnya kalau begini gimana? Sebetulnya tak apa-apa. Niatnya masing-masing bisa berbeda-beda. Ada niatnya sholat maghrib, yang niatnya sholat maghrib, si imam yang sholat. Mbak dia. Apakah berbeda Pak Ustaz? Kalau menghadapi semacam ini? Iya. Ya betul jawabannya itu gitu. Berjamaah itu Pak, pokoknya jadi gerakannya sama, itu tidak apa-apa mengikuti Pak. Secara global ya. Secara hukum general, pokoknya kan sholat
sholat ba'diyah sama sholat maghrib kan gerakannya sama, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang tidak boleh itu kayak sholat jenazah. Imamnya sholat jenazah, kita sholat zuhur. Itu tidak boleh, karena sholat jenazah tidak ada itu. Sholat gerhana lagi kan, yang pakai 2 kali rukuk, itu tidak boleh diikuti. Makmum. Ya. Ya, gerakannya saja. Iya, gerakannya saja. Gerakannya saja. Tidak masalah. Imamnya apa namanya? Kosor. Makmumnya tidak kosor, kan tidak apa-apa itu. Yang tidak boleh imamnya tidak kosor, makmumnya kosor, tidak boleh itu. Karena imamnya kan 4 rakaat, makmumnya 2, kan bingung. Itu tidak boleh kalau itu. Yaitu bahas masalah. Cuman yang khilaf itu adalah kalau seumpamanya imamnya itu qadha, makmumnya itu sholat biasa. Atau sebaliknya, imamnya sholat biasa, makmumnya qadha. Khilaf. Ada pendapat yang kuat sebetulnya tidak boleh. Tapi ada yang bolehkan gitu loh, Pak. Karena masih gerakannya sama, yang pakai aturannya itu gitu, Mas ya. Iya, betul. Ya kayak gini kan usul, bertahun-tahun saya usul kalau sholat tarawih itu yang masih punya qadhaan, sholat subuh aja, sholat di fardhu subhi, gerakannya imamnya sholat tarawih, ya kan? Imamnya sholat tarawih, makmumnya sholat qadha subuh, kan gitu. Saya ikut pendapat yang qadha itu wajib. Wajib itu pahalanya 70 kali lebih baik daripada sholat sunnah, Pak. Itu ya. Nah, itu berkenaan dengan itu. Dan ulama sepakat semua madhab itu qadha itu hukumnya wajib. Gitu loh, Pak. Saya usul terserah jenengan, tapi terserah jenengan gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa itu seumpamanya terjadi imamnya tarawih, makmumnya subuh. Tanya, enggak usah kunut sudah, enggak apa-apa. Kunut itu yang kunut itu dari 4 madhab Imam Syafi'i saja yang kunut itu hukumnya pun sunnah. Boleh tidak kunut, ya gitu. Apalagi jenengan model kayak begitu, masih banyak lah seumpamanya. Itu lebih afdol itu seperti itu. Nggih. Sudah, ada yang lain? Nggih, gitu kita. Sing biasa WA saya ini, Pak. Oh, Anja Sudi. Itu pada kelakar mendahului imam salam. Jadi imam belum salam, Ya balik lagi, Pak, masuk sholat lagi. Ya diam aja di situ. Masuk sholat lagi. Kan enggak tahu imamnya belum salam. Kan enggak sadar gitu. Enggak sengaja salam duluan ini. Iya. Nanti nunggu imam lagi, nanti salam bareng sama imam. Iya. Iya, kan dia tidak sadar itu. Mendahului imam itu kalau sengaja, itu kan satu rukun panjang itu adalah batal, Pak. Sengaja itu, Pak. Kalau sengaja, ini kan kasusnya Pak, tidak sengaja kan itu. Nggih. Napa, Pak? Monggo. Berjamaah. Iya. Boleh, Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, berjamaah macam-macam banyak. Ya kan, cuman kalau di masjid yang segini kayak enggak enak itu. Tapi sebetulnya secara hukum enggak apa-apa itu. Kalau masjid-masjid besar itu kayak dia sudah biasa itu rombongannya ditegur. Oh, katanya.
Ya, kalau haram kan berarti kan dosa, Pak, gitu. Oh, enggak. Enggak ada kan. Iya, sudah biasa. Oh, dibuyarkan, sudah sholat dibuyarkan. Waduh. Yo. Wah, dibuyarkan. Enggak. Tidak ada. Berjamaah di dalam kitab ini tidak ada, Pak. Jadi berjamaah itu batal karena ada jamaah yang lain. Jadi satu jamaah batal karena ada di sebelahnya masih jamaah belum selesai. Tidak gitu, Pak. Cuman masalah afdol aja mungkin, Pak. Masalah afdol. Afdol itu lebih baik, bukan berkenaan dengan sah enggak gitu, Pak. Ya, saya tanya aja sama nanti tanya, kenapa dibuyarkan itu loh, referensinya apa gitu loh. Ya itu, ya semacam-macam orang itu kayak gitu ya. Tidak ada jamaah itu batal karena jamaah sebelumnya belum masih ada, tidak apa-apa, cuman masalah adab aja gitu loh. Tapi kalau masalah masjid segini ya masalah biasanya kayak begitu, kayak kelihatannya pandangannya tidak nyaman gitu loh. Tapi kalau masjid-masjid besar, di Masjid Nabawi itu banyak, Pak, rombongan baru datang. Kalau jenengan biasanya berangkat dari Juanda itu sore hari ya, siang, kan nyampainya di Medina biasanya jam 9 malam. Halo? Yang banyak kan datang rombongan kan, itu sholat sendiri, sana sholat sendiri, satu masjid itu, di Masjid Nabawi, iya kan Pak ya? Nah, ini kan travelnya rombongan berjamaah sendiri-sendiri, itu gitu Pak. Gitu. Yeah. Kurang berapa menit ini? 5 menit. Ya. Ya. Nah. Kalau pertanyaan jenengan tadi itu perlu tak kaji lagi sih saya itu. Kalau sengaja mendahului imam itu yang batal, Pak. Tapi kalau tidak, tapi biasanya saya itu paham di luar sholat kembali lagi, Pak. Semuanya jenengan tadi itu kan imamnya belum rukuk, dului rukuk itu loh. Tapi kasus jenengan kan salam, Pak ya. Saya kepingin teks, saya tak cari lagi, Pak. Teks yang contoh salam. Jenengan ini saya belum buka sendiri, saya mohon maaf. Saya tarik lagi itu. Saya tarik lagi. Kalau rukuk saya tahu sudah itu. Hanya di kitab-kitab. Kalau rukuk posisinya, jenengan imamnya belum rukuk, jenengan rukuk. Balik lagi kalau imamnya belum. Balik lagi. Tapi kalau ini salam, saya kepingin teks itu nanti tak cari kasus salam ini. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya kiaskan dengan rukuk. Tapi saya mikir lagi. Kayaknya perlu kajian itu ya. Saya harus cari, bukan pendapat saya, tapi harus saya nyari referensi untuk itu. Mohon maaf. Pak, gimana Pak? Monggo. Sah ya, Nggih. Oh, cara atau hukum wudhunya mungkin ya, hukum wudhunya ini. Nggih. Ya, satunya dalek, satunya menggosok, satunya ndak, itu gitu. Ya, nggih. Ya. Ya, nggih. Kalau kita di pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, berbeda madhab itu tidak apa-apa, Pak, berjamaah sah. Imamnya mau Muhammadiyah, terus ini
Ditanyakan sebetulnya kalau orang NU sholat di Muhammadiyah kok ngulangi lagi, ini ilmunya cetek dia. Di NU loh Pak ya, saya tidak tahu di Muhammadiyah. Saya tidak tahu di Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah dia sholat di NU, imamnya NU tak sholat lagi, tidak tahu saya pandangan orang ulama Muhammadiyah bagaimana ini. Gitu loh. Tapi kalau di NU ada orang NU sholat di masjidnya Muhammadiyah kok ngulangi lagi, ini kurang dalam Pak. Ini orang NU kelas awam gitu loh Pak. Kalau orang NU yang kelas sudah ilmunya dalam, sudah apa sudah. Sering kita lakukan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu berbeda madhab Pak itu Pak. Iya, ya di NU, ya tidak apa-apa. Madhab itu dalam pandangan kita semuanya benar, meskipun berbeda, semuanya benar. Kayak madhab Maliki ya, madhab Maliki itu anjing tidak najis. Anjing tidak najis, di Syafi'i najis muwaladah itu. Madhab Maliki nyentuh istri tidak batal. Ya, kalau tanpa syahwat, ada madhab Hanafi kalau tidak salah. Meskipun syahwat pokoknya tidak jima, tidak batal Pak. Halo? Berbeda gitu. Dia pakai kayak begitu, tidak apa-apa. Cuman memang ada garis sedikit makruh gitu aja Pak. Tapi tidak berkenaan dengan batal, tidak batal. Nggih, ngoten Pak. Jadi siap-siap gitu ya. Jadi pokoknya sembahyang pada sholat gitu. Kalau memang yang ekstrim sholat pakai celana pendek gitu itu semua madhab itu auratnya itu di antara pusar sama gitu kan. Insya Allah tidak terjadi kita ini. Kalau Muhammadiyah sama NU itu minim sekali pendapatannya, perbedaannya minim sekali karena gurunya sama sebetulnya. Gurunya sama itu Kiai Dahlan sama Mbah Hasyim Asy'ari itu gurunya sama, kalau sanad keilmuannya sebetulnya sama itu loh. Ya cuman turun-turunnya itu loh Pak, biasanya memang kalau Mbah Hasyim sama Kiai Dahlan tidak ada masalah. Ya mohon maaf ya, kita di NU itu lagi menyadarkan teman-teman yang lagi fanatik dengan NU, yang tidak NU itu koyoknya jelek, ya kita sadarkan, tidak kayak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya tidak harus orangnya semua NU. Kalau udah NU mlebu neraka, ya masalah dia, berarti dengan masalah keagamannya gitu loh Pak ya. Itu tentang itu lagi disadarkan permasalahannya di itu. Ya teman-teman, lek gak melok kelompok masuk neraka ya itu masalah dengan agamanya. Artinya pemahamannya tentang agama kan kayak begitu. Nah itulah, semoga kita tambah luas pandangan tentang agama, akhirnya kita bisa lebih bisa menyikapi perbedaan. Paham ya? Ya itu gitu. Semoga manfaat, semoga barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.